Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika Fakultas MIPA. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Bahrul Rizky Kurniawan, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Anda subscribe channel YouTube saya karena materi pada perkuliahan ini dapat Anda akses melalui channel YouTube saya. Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang menilai kebutuhan usaha dan memperoleh modal. Materi diskusi ini akan disajikan oleh kelompok 4. Karena kelompok 4 telah menyiapkan video perkenalan kelompok mereka, maka langsung saja kita ikuti materi diskusi dari kelompok 4. Kepada kelompok 4, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Mani dari Offering AB. Saya dari kelompok 4. Kelompok kami akan menjelaskan tentang nilai kebutuhan usaha. Perkenalkan, nama saya Faradila Zahra Narsabila. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari Gunawan. Nama saya Histi Indah Wulansari. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Malbar. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari kebutuhan usaha. Kebutuhan usaha adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan suatu usaha dari awal hingga nantinya beroperasi. Dalam menentukan kebutuhan usaha, di setiap perusahaan sangat berbeda-beda tergantung dari bidang usaha perusahaan tersebut. Yang ketiga, untuk menentukan kebutuhan usaha, diperlukan penilaian secara benar dan akurat. Selanjutnya, ada biaya kebutuhan usaha. Biaya kebutuhan usaha dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah biaya prainvestasi, yang kedua ada biaya pembelian aktiva tetap, dan yang terakhir adalah biaya operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada biaya prainvestasi. Biaya prainvestasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha. Contohnya, biaya survei lapangan, pembuatan studi kelayakan, izin-izin, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada biaya pembelian aktiva tetap. Dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Untuk aktiva tetap yang berwujud diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu. Contohnya, pembelian tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain. Dan untuk aktiva tetap yang tidak berwujud dapat dinyatakan dalam bentuk jaminan tertentu. Contohnya, pembelian lisensi, hak paten, dan sistem franchise atau waralaba. Kemudian yang ketiga adalah biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya berkelanjutan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang sedang berjalan. Contohnya, gaji karyawan, upah listrik, biaya air, dan lain-lain. Nah, selanjutnya cara memperoleh modal. Lah, modal ini tuh dibagi menjadi 2, modal investasi dan modal kerja. Yang pertama, modal investasi di mana penggunaan utamanya untuk membeli aktiva tetap. Yang kedua, porsi terbesar dalam komponen biaya suatu usaha biasanya dikeluarkan pada awal perusahaan didirikan. Yang ketiga, biasanya diperoleh dari modal pinjaman berjangka waktu panjang atau perbankan. Terus yang kedua ada modal kerja, di mana modal yang digunakan untuk membiayai operasional suatu perusahaan saat sedang beroperasi. Jenis modal bersifat jangka pendek,
Yang terakhir digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, pemeliharaan, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita melakukan kayak misalnya menggaji suatu karyawan, berarti kita menggunakan uang dari modal kerja tersebut. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber modal. Yang pertama, menggunakan dana pribadi. Merupakan salah satu cara yang bijak dan tidak beresiko besar karena hanya melibatkan keuangan diri sendiri. Anda bisa menggunakan dana pribadi seperti tabungan ataupun dengan menjual aset-aset yang Anda miliki. Namun, pastikan jika usaha yang kita lakukan, yang kita jalani itu akan sukses dan punya prospek yang cerah. Karena jika tidak, tentunya Anda akan mengalami kerugian. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan usaha dengan menggunakan pribadi itu lebih aman, tetapi yang paling penting adalah kita harus melihat prospek kedepannya, apakah usaha kita itu akan lancar atau memang banyak orang yang minat terhadap usaha yang kita jual gitu. Kita bisa mendapatkan modal usaha melalui pinjaman dari bank maupun koperasi. Sebelum mengajukan peminjaman modal di bank atau koperasi, terkadang pihak mereka ingin mengetahui profil dari usaha yang akan kita jalankan, atau terkadang juga memerlukan feasibility study atau uji kelayakan bisnis kita. Seperti pinjaman pada umumnya, tentu saja terdapat jangka waktu pengembalian dan bunga pinjaman. Kebanyakan bunga untuk modal usaha ini berkisar di antara 8-10% per tahunnya. Sebaiknya kita mempertimbangkan kembali ketika akan meminjam modal melalui bank atau koperasi, karena kewajiban pembayaran bunga dan cicilan ini bisa menjadi kendala ketika bisnis kita baru mulai berjalan. Selanjutnya, kita juga bisa mendapatkan modal usaha melalui kerjasama. Rekan bisnis merupakan salah satu cara terbaik mendapatkan modal usaha. Kita bisa mengajak teman atau saudara yang memiliki minat yang sama dengan kita, kemudian menjadi partner usaha. Dalam rekan bisnis ini tidak selalu tentang modal, bisa juga berupa operasional. Sebagai contoh, misalkan kita ingin membuka bisnis kuliner, kita punya modal tapi tidak mengerti cara menjalankan bisnisnya. Nah, kita bisa mencari orang atau kenalan yang mengerti untuk mengelola bisnis tersebut dan punya minat yang sama dengan kita untuk bekerja sama membangun bisnis tersebut. Begitu pula kebalikannya, ketika kita punya keahlian dalam menjalankan suatu bisnis tapi tidak punya modal, kita hanya perlu seorang kenalan yang mempunyai modal untuk diajak bekerja sama membangun sebuah bisnis. Dalam kerjasama ini penting juga untuk menyepakati mengenai pembagian hasil agar dari kedua belah pihak tak merasa dirugikan. Nah, kesepakatan yang dibuat ini penting untuk mengantisipasi bila terdapat suatu masalah di kemudian hari. Kemudian mencari dana hibah perusahaan. Perusahaan saat ini memiliki dana tersendiri yang digunakan untuk membantu perekonomian masyarakat. Bantuan tersebut biasanya disalurkan melalui event competition yang bisa diikuti oleh masyarakat, dan event tersebut merupakan peluang bagi masyarakat untuk menambah dana bagi perusahaannya. Kemudian selanjutnya yaitu mencari investor. Investor biasanya hanya memberikan dana, tidak ikut terjun langsung di dalam operasional. Kemudian masalah pembagian hasil dan kesepakatan yang lain dilaksanakan kedua belah pihak melalui perjanjian tertulis, agar suatu saat jika terjadi apa-apa tidak merugikan kedua belah pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyajikan materi diskusi pada video kali ini. Selanjutnya, bagi peserta diskusi, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji melalui WhatsApp grup mata kuliah ini. Silakan Anda ajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Anda dapat mengajukannya mulai sekarang. Pertanyaan yang telah diajukan selanjutnya akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian dijawab oleh kelompok penyaji pada saat perkuliahan berlangsung.
Saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.